Dalam konferensi meja bundar tahun 1949, Indonesia dan Belanda tidak menemukan kesepakatan tentang Papua Barat, namun disepakati akan dibahas 1 tahun kemudian. Wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming, gevolgd door praktische verwerkelijking van de gestelde doeleinden. Pada bulan Desember tahun 1950, PBB memutuskan Papua Barat akan diberi hak merdeka sesuai pasal 73E Piagam PBB. Indonesia mengklaim Papua Barat sebagai wilayah Indonesia. Belanda membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional, namun Indonesia menolak. Belanda kemudian memperkuat pasukannya di Papua Barat, membangun angkatan laut dan darat untuk mempersiapkan negara Papua Barat. Tanggal 18 Februari tahun 1960, Nikita Khrushchev, Perdana Menteri Uni Soviet, berkunjung ke Indonesia. Dalam kunjungannya tersebut, Nikita menawarkan peralatan militer Uni Soviet ke pemerintah Indonesia, alat utama sistem persenjataan modern buatan Uni Soviet. Namun oleh Angkatan Darat penawaran tersebut ditangguhkan. TNI terutama Angkatan Darat masih berharap pasokan alutsista modern bisa didapat dari Amerika. Tanggal 1 Agustus tahun 1960, kapal induk HMS Karel Dorman merapat di pelabuhan Hollandia Papua Barat. Soekarno Meradang. Oktober tahun 1960, Menteri Pertahanan Jenderal Abdul Haris Nasution melobi Amerika Serikat untuk memperoleh senjata berat ofensif. Namun, Presiden Eisenhower enggan memenuhi permintaan Nasution. Amerika Serikat terikat dengan Belanda dalam pertahanan Atlantik Utara, NATO. Soekarno lalu meminta Jenderal Abdul Haris Nasution berkunjung ke Moskow dan mengajukan pembelian senjata berat Uni Soviet pada bulan Desember tahun 1960. Di Moskow, Jenderal Nasution mendapat sambutan hangat. Nasution mengajukan pembelian alat sebesar 450 juta US dollar, dengan skema kredit berjangka 25 tahun dan bunga 2,5%. Alutsista untuk matra laut dan udara memperoleh porsi yang lebih besar. Yang terbesar adalah Angkatan Laut. 12 kapal selam, belasan roket cepat, pesawat Angkatan Laut, helikopter, dan peralatan amfibi untuk KKO lebih dari 3 resimen. Angkatan Udara memperoleh pesawat tempur, pesawat pembom dan sistem pertahanan udara plus radar. Angkatan Darat memperoleh tank dan artileri medan. Dari kesepakatan tersebut tiba-tiba Indonesia menjadi negara terkuat di Asia. Awal 1961, 2 kapal selam tiba di Surabaya, yang kemudian diberi nama KRI Cakra dan KRI Nanggala. 4 kapal selam datang lagi pada bulan Desember tahun 1961, yaitu KRI Nagabanda, KRI Trisula, KRI Nagangsang, KRI Chandrasa. Setahun kemudian 6 kapal selam datang yaitu KRI Alugoro, KRI Cundamani, KRI Wijaya Danu, KRI Pasopati, KRI Hendrajaya, KRI Bramasta. Uni Soviet kemudian menambah 2 kapal selam sebagai cadangan dan spare part. 12 kapal selam tersebut tipe Whiskey. Spesifikasi kapal selam ini adalah sebagai berikut: bermesin diesel 4000 tenaga kuda. Bateri 2 unit masing-masing berisi 112 sel. Memiliki sistem snorkel. Kecepatan di permukaan 18,25 knot atau 33,8 km per jam. Kecepatan menyelam 13 knot atau 24 km per jam. Jumlah torpedo 12 buah dengan 6 buah peluncur. Panjang kapal selam 76,6 meter. Lebar 6,3 meter. Berat kosong 1050 ton,
berat penuh 1.300 ton. Daya jelajah 8.500 mil laut atau 15.742 km. Масса пустого 1050 тонн. Дальность плавания 8500 морских миль. Kedatangan kapal selam tersebut diikuti pula dengan pelatihan bagi prajurit TNI yang akan bertugas mengoperasikan kapal selam tersebut. Mereka kemudian direkrut dalam sebuah korps khusus kapal selam yang diberi nama Korps Hiu Kencana, yang didirikan pada tanggal 12 September tahun 1959. Korps Hiu Kencana dengan 12 kapal selamnya memiliki catatan operasi strategis. Dalam operasi Trikora, kapal selam melakukan operasi pengintaian, penyusupan, pendaratan pasukan khusus, serta pengiriman pasokan logistik tempur. Tahun 1965 sampai dengan 1966, Korps Hiu Kencana ikut dalam operasi Gugus Tugas 10, bersama dengan kapal selam Angkatan Laut Pakistan. Tahun 1979, Korps Hiu Kencana berhasil memberantas penyelundupan di Selat Malaka. Korps kapal selam juga terlibat dalam pengamanan arus pengungsi dari Vietnam saat pecah Perang Vietnam. Secara umum kekuatan kapal selam sangat diperlukan negara kepulauan Indonesia, sebuah negeri yang memiliki pantai terpanjang di dunia dan memiliki laut dalam yang luas. Penyusupan dari laut menjadi masalah terbesar bagi keamanan Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan alutsista laut yang kuat. Penyusupan paling sulit diatasi adalah penyusupan yang dilakukan dengan kapal selam.